soal pelanggaran serius, pelanggaran undang-undang prokes dan undang karantina, entah siapapun warga negara Republik ini, apalagi dia merupakan bagian dari pejabat publik melanggar, justru itu harusnya menjadi sebuah contoh. Kalau bahasa Islam uswah lah, menjadi tauladan bagi rakyatnya. Kalau kita lihat adegan di NTT ini jelas kok, para pampres itu mati-matian berusaha mencegah agar orang tidak menghalangi ya, mengingatkan jarak, memaksakan orang untuk mengenakan masker dan seterusnya. Masa itu nggak kelihatan sih oleh Pak Anwar Abbas? Kalau MUI kan seringkali gitu, seringkali salah kamar. Ini bukan masalah agama ngomong gitu loh. Iya masalah apa ngomong, sampai kemarin masalah nakes di Pematang Siantar ikutan gitu. Padahal soal medis ngomongnya agama. Jadi lompat terus, salah kamar terus. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Namun mereka kecewa lantaran petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Bareskrim Polri tidak mau menerbitkan surat laporan polisi terkait laporan tersebut. Salah satu pelapor bernama Kurnia mengaku kecewa terhadap pihak kepolisian yang menolak laporan tersebut. Padahal menurut dia, Jokowi telah melanggar kekarantinaan kesehatan. Apa yang dilakukan oleh para penyerang Jokowi ini luar biasa rendah saya rasa ya. Jadi betul-betul mencari-cari sesuatu yang sama sekali bukan kesalahannya Pak Jokowi. Jadi pasca kejadian ini tidak ada yang diproses secara hukum, maka kita patut mempertanyakan. Karena kejadian kerumunan ini di ketika era Pak Habib Rizik misalnya, saya melihat ada potensi pelanggaran yang dilakukan, baik misalnya pelanggaran terhadap telegram Polri terkait dengan protokol kesehatan. Sementara itu ada tokoh yang kencang menyuarakan Jokowi untuk segera diproses. Yang paling banyak menyita perhatian adalah komentar pedas pemuka agama yang sekaligus seorang wakil ketua umum NUI, yaitu Anwar Abbas yang menuai pro dan kontra. Kita lihat sosok dan rekam jejak Anwar Abbas, pria yang berani memprotes Jokowi dan meminta presiden dihukum, seperti Rizik karena kerumunan. Berbeda dengan apa yang dilakukan Rizik Sihab yang juga menikahkan putrinya. Dia menyediakan fasilitas tenda segala macam untuk tamu. Artinya apa? Dia membuat dan menciptakan kerumunan secara sadar. Fakta berikutnya juga, Habib Rizik tidak pernah diproses hukum, dipidana pelanggaran protokol kesehatan ketika puluhan ribu pengunjung yang menyambut dia datang dari bandara. Ini hal yang sama, Habib Rizik dari bandara, Jokowi datang ke NTT. Tidak pernah melanggar protokol kesehatan. Kasihan kalian mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Itu artinya presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul nih, gue punya hadiah, kan kira-kira begitu kan? Kedunguan di depan hukum. Kalau sampean jadi presiden, lihat warga nyegat, ditubruk. Masa ditubruk? Maju kena, mundur kena. Berarti yang bisa buat bubar, presidennya keluar dari atap. Karena orang bandingkan langsung dengan Habib Rizik yang juga dituduh melakukan kerumunan, tapi kemudian dihukum. Pulang Rizik dari Saudi itu kan memang nggak dijerat hukum kan? Rizik dijerat hukum bukan gara-gara itu, gara-gara dia mengundang banyak orang ke Petamburan dalam pernikahan anaknya, itu yang dijerat hukum. Tidak mungkin Pak Jokowi berdiam diri menutup rapat jendela mobilnya dan berlalu tanpa bertemu sapa dengan masyarakatnya. Tidak mungkin beliau berdiam diri di dalam mobil cuek kepada warganya hanya karena protokol kesehatan. Dan fakta-fakta yang harus kita lihat bahwa NTT masuk zona hijau sehingga terlihat masyarakat begitu aman dan nyaman beraktivitas seperti biasa. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan. Itu menandakan akan memanggil kerumunan. Dua, ingat, Pak Jokowi membagikan kegiatan souvenir, apapun barangnya itu kan, itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Beliau presiden, bukan Dr. Tirta, bukan Raffi Ahmad, bukan Halilintar. Namanya presiden, kalau ada orang kerumunan, harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong, video utuhnya, itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres 2 orang naik
motor gede sampai rubuh, pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menyatakan keramaian yang muncul saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Ini dikatakan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan pada Minggu hari ini. Sementara itu, Polri bantah menolak laporan masyarakat soal beredarnya sebuah video kunjungan kerja Presiden Jokowi di NTT yang menyebabkan kerumunan. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak Presiden Jokowi tengah berdiri di mobil yang atapnya terbuka. Lalu ia melambai-lambaikan tangannya kepada masyarakat. Bukan hanya karena Jokowi adalah presiden, tetapi juga karena sebagian besar warga NTT memilih Jokowi Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019. Seorang presiden yang dicintai oleh rakyatnya pasti akan ditunggu kehadiran dengan sangat antusias dalam kondisi apapun, sehingga tidak bisa seenaknya menyalahkan Pak Jokowi yang begitu dicintai oleh rakyat NTT, kata Wakil Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir di Jakarta pada Sabtu kemarin. Inas menambahkan Jokowi selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Hal itu terlihat jelas saat Jokowi menyapa warga lewat jendela mobil. Wajar saja jika beliau selalu senang dan bersemangat untuk bertemu dengan rakyatnya. Peristiwa kerumunan di NTT ini sebenarnya tidak separah kerumunan ketika Rizik Syihab dijemput oleh pendukungnya di Bandara Sultan. Rizik itu sempat berorasi dari atas mobil yang terbuka kapnya, tapi ternyata juga tidak diproses oleh kepolisian, sambung Inas. Meski begitu, Inas berharap peristiwa seperti di NTT tidak terulang. Protokoler dan Pas Pampres harus meninjau kembali SOP dalam mengatur kunjungan kerja Presiden. Hal yang sama disampaikan sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi. Ia mengatakan, respon masyarakat terhadap Presiden pasti antusias, apalagi di Indonesia Timur. Sigit juga menilai ada kelemahan pengamanan di tingkat daerah sehingga warga bisa berkerumunan. Namun dia menilai kerumunan di NTT dan kerumunan saat Rizik Syihab menikahkan anaknya sangatlah berbeda. Karena Presiden itu tidak aktif seperti mengundang atau sejenisnya, tapi tetap saja memang menimbulkan sinisme sebagian masyarakat, ungkap Sigit. Dengan begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Profesor Jimli Asyidiki mengaku sedih mendengar sekelompok masyarakat melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri terkait kerumunan di Maumere, NTT. Seperti diketahui, Presiden Jokowi dipolisikan oleh koalisi masyarakat anti ketidakadilan di Bareskrim Polri. Namun laporan itu ditolak oleh polisi. Salah satu pelapor bernama Kurnia mengaku kecewa terhadap pihak kepolisian yang menolak laporan tersebut. Padahal menurut dia, Jokowi telah melanggar kekarantinaan kesehatan. Kurnia menanyakan asas kesamaan kedudukan di mata hukum. Dia berujar ingin membuktikan slogan yang sering disampaikan Presiden Jokowi maupun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sementara itu ada tokoh yang kencang menyuarakan Jokowi untuk segera diproses. Yang paling banyak menyita perhatian adalah komentar pedas pemuka agama yang sekaligus seorang wakil ketua umum NUI, yaitu Anwar Abbas yang menuai pro dan kontra. Kita lihat sosok dan rekam jejak Anwar Abbas, pria yang berani memprotes Jokowi dan meminta Presiden dihukum seperti Rizik karena kerumunan. Lantas apa rekam jejak Anwar Abbas meminta Presiden Jokowi dihukum seperti Habib Rizik Syihab pendiri FPI? Sosok Anwar Abbas sedang menjadi bahan perbincangan. Ia memang bukan figur sembarangan. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Anwar Abbas viral karena mempertanyakan kinerja kepolisian yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangani kasus kerumunan yang bisa memicu melonjaknya angka COVID-19. Sosok Anwar Abbas bahkan meminta polisi memperlakukan hukum yang sama terhadap Jokowi dengan Habib Rizik Syihab, seorang pendiri FPI itu.